Jadi kemarin kita sudah tahu siapa yang menjadi pemenang dari Dyno Challenge dalam episode ke-6 Mods Battle. Nah, karena tantangan ini menarik, saya akan mencoba mengulas step by step atau detail seperti apa aja yang diperlukan untuk mendyno sebuah mobil. Ikutin videonya. Dyno test sudah dikenal lama dalam dunia otomotif. Jadi, dyno test adalah untuk mengukur besaran performa tenaga dan torsi mesin yang akan dikeluarkan dalam satuan tenaga, yaitu horsepower atau newton meter untuk torsi. Nah, untuk merekam performa dan tenaga mesin tersebut, maka dibutuhkan sebuah alat yang namanya dynamometer. Jadi, nanti alat ini akan terhubung dalam komputer dan akan merekam semua potensi kenaikan tenaga atau penurunan tenaga dari sebuah mesin. Dalam challenge ini, yang digunakan adalah tipe sasis dyno atau tipe mesin dyno yang menggunakan roller untuk merekam kenaikan tenaga mesin. Jadi roller akan berputar seiring dengan berputarnya roda penggerak yang disalurkan tenaga dari mesin. Nantinya data yang terekam karena berputarnya roller akan masuk ke komputer dan ditampilkan di layar. Data ini didapat dari sensor-sensor yang diletakkan di beberapa bagian mobil. Alat dyno akan merekam kenaikan tenaga mesin mulai dari putaran bawah hingga putaran atas. Karena itu sebaiknya semua komponen penggerak mobil meski di atas mesin dyno wajib diperhatikan sedemikian rupa. Hal ini terkait keselamatan dan juga potensi power yang bisa diambil dari sebuah tes dyno. Om, boleh minta sedikit pendapatnya nggak? Untuk keperluan dyno, apa aja sih yang harus dilakukan? Step by stepnya seperti apa? Kalau dari pemilik mobil sih nggak ada, selama mobilnya dia yakin udah siap. Oke. Ya berarti saya yang harus masukin data. Oke. Kayak tadi data pemilik, data semua, data mobilnya. Terus saya ya masang-masangin sensor, wideband sensor. Terus kalau mobilnya turbo, saya masangin pressure sensor, baca busnya. Udah, selebihnya nggak ada. Jadi yang pertama adalah cek oli mesin pada mobil, lalu tekanan angin ban, air radiator, dan juga lihat apakah ada kebocoran oli di ruang mesin. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi hal yang membahayakan saat tes berlangsung. Sementara saat sudah di atas mesin dyno dan semua sensor sudah menempel pada mobil, hal pertama yang akan dilakukan oleh operator dyno adalah melakukan pemanasan run layaknya di jalanan dengan memasukkan berbagai kecepatan gigi. Lalu, setelah mesin mencapai suhu ideal, posisikan gigi pada gigi tertinggi agar dapat mengetahui tenaga dan kecepatan maksimum yang bisa diraih sebuah mesin. Nah, pada saat yang sama, lakukan run record pada putaran mesin terendah sampai RPM tertinggi yang dapat dicapai dengan cara membuka gas penuh. Dan setelah dicapai putaran mesin maksimum, tutup gas dan turunkan gigi secara bertahap hingga posisi netral. Nah, dalam dyno test challenge kali ini, yang diambil adalah power tertinggi dari mesin yang bisa diraih dalam 2 kali run di atas mesin dyno. Jadi baik garasi drift atau pengepul mobil pakai mesin yang sama, yaitu RB25 DET. Tapi bedanya garasi drift mesinnya dibiarkan standar, jadi kondisi stok apa adanya. Ini adalah mesin dari R33 dimasukin ke Seviro dan kita lihat powernya 183 horsepower di mesin dyno. Tapi sebenarnya mesin ini di atas kertas powernya sendiri mencapai sekitar atau hampir 250 horsepower.
mesin RB25-nya pengepul mobil akhirnya menjadi pemenang di Dyno Challenge kali ini. Horsepower-nya lebih besar, tadi dicatat 192 horsepower. Dia sudah dipasangin beberapa perangkat performa ya, misalnya kayak sudah diganti turbonya dengan yang lebih besar. Lalu juga mesin ini juga sudah diremajakan waktu Jackie dapet, sudah diganti packing-packingnya. Lalu juga diganti juga perkabelannya serta pompa bensinnya. Jadi mesin ini terasa lebih powerful. Oke, kelebihannya mobilnya garasi drift tuh dia turbonya kecil. Jadi di RPM rendah itu udah bisa dapat boost. Kedua, CVT-nya mobil itu masih jalan. Oh iya. Jadi torque-nya di bawah tuh jauh lebih bagus. Kelemahannya yaitu karena turbonya kegedean, CVT-nya nggak jalan, di bawahnya drop, tapi karena turbonya gede, otomatis di atasnya tinggi.